Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Oke, pada video kali ini kita masih melanjutkan materi pembahasan tentang conditional sentence ya. Jika pada video yang lalu kita membahas tentang tipe yang pertama, maka pada video kali ini kita masuk pada pembahasan tentang tipe yang kedua ya. If conditional sentence type 2 ya, kalimat bersyarat menggunakan if tipe yang kedua. Seperti apakah? Oh ya, buat kalian yang belum menyaksikan tayangan pada yang tipe 1, silakan bisa melihatnya ya, dan nanti akan menjumpai perbedaan dengan yang tipe kedua ini ya. Jika pada tipe yang pertama itu keadaannya itu adalah mungkin terjadi gitu ya, ada kemungkinan besar terjadi, real possibility to happen. Namun pada tipe 2 itu tidak seperti itu ya. Pada tipe kedua itu nanti sifatnya akan lebih hanya membayangkan saja gitu, seandainya terjadi begitu kan, itu adalah lebih menghayal gitu ya, atau imagine ya, atau fancy gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat pada materinya. Di sini ada Budi wants to phone Johnny but he can't do this because he doesn't know his phone number. Budi ingin menelpon Johnny, tapi dia tidak bisa melakukan hal ini. Maksudnya nggak bisa nelpon. Kenapa? Karena dia tidak tahu nomor HP-nya gitu ya. He says, dia berkata, if I knew his phone number, I would phone him. Jika saja saya tahu nomor teleponnya, saya akan menelpon dia. Oke. Di sini ada yang di garis bawah, yaitu knew sama would ya. Nanti kita bahas. Oke, Budi says, if I knew bla bla bla, this tell us that he doesn't know his number ya. Budi mengatakan if I knew dan seterusnya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa dia tidaklah mengetahui nomor teleponnya ya. Jadi faktanya adalah dia tidak mengetahui nomor teleponnya ya. He is imagining the situation. Dia sedang membayangkan situasi tersebut. Maksudnya sedang membayangkan kalaulah mempunyai nomor telepon gitu kan. The real situation is that he doesn't know his number. Situasi yang sebenarnya adalah bahwa dia tidak mengetahui nomornya begitu ya. Jadi itu lebih ke berandai-andai gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini kalimatnya. If I knew, knew adalah verb 2 ya. Di sini kita untuk tipe 2 menggunakan verb 2, kemudian di sini menggunakan would ya, bukan will. Karena kalau pada kalimat yang tipe 1 itu di sini menggunakannya verb 1, di sini menggunakan will. Namun untuk yang tipe 2 kita menggunakan verb 2 dan di sini menggunakan would gitu ya. Tapi tetap ini maknanya adalah present begitu ya. Oke, jadi untuk tipe yang kedua di sini kita menggunakan verb 2 dan di sini pakainya would, bukan will ya. Di sini bukan verb 1 namun verb 2, di sini bukan will namun kita menggunakan would. Oke, setelah ini kita akan coba lihat polanya seperti apa. Baiklah teman-teman, untuk polanya adalah if, subject, verb 2, subject, would, dan infinitif atau kata kerja dasar ya. Jadi kita fokus di sini untuk yang tipe 2 adalah pada verb 2 dan would. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk rumusannya itu untuk yang tipe 2 ya, if, subject, verb 2, subject, would, infinitif gitu ya. Nah, infinitif atau bisa juga nanti dengan yang bukan infinitif. Kita lihat contoh di sini, karena ini sifatnya adalah fancy ya, atau menghayal gitu kan. Jadi contohnya juga menghayal ini. If I found 1 million, I would treat you. Jika saya menemukan 1 juta, saya akan traktir kamu, ya kan? Mungkin nggak tiba-tiba lagi jalan terus nemu uang 1 juta gitu, ngeletak di jalan. Kan itu menghayal aja kan? Makanya di sini kita pakai verb 2 ini, verb 2 ya. Kemudian kita pakai would ini karena menghayal gitu kan. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah if I knew the answer, I would tell you. Ini contoh nih lagi
apa ya, ngerjain soal matematik misalnya, ternyata ada dua orang lagi belajar bareng atau ngerjain PR bareng-bareng tapi ternyata tidak tahu jawabannya gitu kan. Kemudian yang satu bilang, coba dong saya dikasih tahu, aduh saya nggak tahu benar gitu kan. If I knew the answer, I would tell you. Jika saja saya tahu jawabannya, saya akan memberitahu kamu. Faktanya adalah dia hanya sedang menghayal bahwa dia tahu, tapi faktanya dia tidak tahu gitu. Kemudian contoh yang selanjutnya, if the president came, we would greet him. Ya. Jika presiden datang, kami akan menyapa dia. Tapi kan faktanya nggak ada presiden datang ya kan. Kenal juga enggak gitu kan. Ya, kita kenal presiden tapi presiden tidak kenal dengan kita seperti itu misalnya ya. Jadi ini lagi menghayal aja. Coba kalau presiden datang ya ke rumah kita gitu, kita akan sapa dia. Tapi kan faktanya tidak ya kan. Makanya pakai verb 2 nih. Verb 2 di sini pakai would. If the president came, we would greet him. Oke, contoh yang berikutnya. If we lived in USA, we would be happy. Jika kita tinggal di Amerika, kita akan senang gitu. Itu lagi menghayal kan? Kita faktanya tinggal di Indonesia, tapi kita lagi menghayal, membayangkan tinggal di Amerika. Coba kalau kita tinggal di Amerika ya, kita akan senang misalnya gitu ya. Jadi di sini pakai verb 2, di sini pakai would seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan lihat sebuah situasi atau sebuah kalimat yang menggambarkan kondisi yang ada dan kita nanti akan membayangkan kondisi sebaliknya gitu ya. Di sini ada kalimat people don't understand him because he doesn't speak very clearly. Orang tidak paham dia, ya nggak bisa memahaminya karena dia tidak berbicara dengan jelas gitu ya, ngomongnya nggak jelas. Jadi orang pada bingung, nggak paham. Berarti kalimat kalimat menggunakan if bagaimana nih? Ya, jika dia berbicara dengan jelas, orang akan memahaminya gitu kan. Oke, menjadi ini untuk kalimat apa ya? Pengandiannya lah begitu ya. Yang menggunakan if he spoke very clearly, people would understand him. Jika saja dia berbicara dengan sangat jelas, orang akan memahaminya. Tapi faktanya kan tidak seperti itu ya. Makanya karena ini lagi ngebayangin ya kan, maka kita menggunakan spoke yaitu verb 2 dan di sini kita pakai would begitu ya. Kemudian selanjutnya nih, I will not buy that book because it is very expensive. Saya tidak akan beli buku itu karena sangat mahal gitu kan. Mahal banget. Berarti kalimatnya menjadi apa? Oke, kalimatnya menjadi if that book wasn't expensive, I would buy it ya. Di sini pakai pas. Tapi karena expensive itu bukan kata kerja, maka kita menggunakan was ya kan. Oke, karena tadi kan dari is nih. Nah, maka di sini pakai was. Ini tetap di sini pakai would gitu. Coba jika buku itu nggak mahal ya, saya akan beli gitu kan. Tapi faktanya duitnya nggak cukup gitu kan, akhirnya kagak beli ya. Untuk contoh yang lain, he doesn't go out very often because he can't walk without help. Dia tidak keluar sering-sering karena dia nggak bisa berjalan tanpa bantuan. Jadi mungkin dia habis operasi karena kecelakaan misalnya, kakinya patah begitu ya. Dan oleh karenanya dia nggak bisa sering-sering keluar rumah karena kalau keluar rumah dia harus dibantu oleh orang lain begitu ya, apa digendong atau didorong pakai kursi roda begitu ya. Makanya di sini kalimat menggunakan if jadi bagaimana? Menjadi oke, maka kalimatnya yang menggunakan if atau kalimat pengandiannya menjadi if he could walk without help, he would go out very often. Jika saja dia bisa berjalan tanpa bantuan, dia akan sering-sering keluar rumah gitu kan. Tapi kan faktanya tidak. Makanya di sini kita menggunakan bentuk apa? Lampau ya. Karena di sini pakai cannot, maka kita pakai could ya kan. Di sini pakai would begitu. Oke, contoh yang lain. She is fat because she doesn't take any exercise. Dia gemuk karena dia tidak olahraga gitu ya. Faktanya seperti itu. Berarti jika dia olahraga, ya kan, dia tidak akan gemuk kan begitu.
Oke, berarti kalimatnya menjadi if she took some exercise, she wouldn't be fat. Jika saja dia mau olahraga, dia tidak akan gemuk. Oke, di sini kita pakai verb 2. Apa verb 2-nya? Yaitu took. Di sini pakai would ya. Ada not-nya ya nggak apa-apa ya. Yang penting would ya. Di sini verb 2 begitu. Baiklah teman-teman, sebelum saya akhiri video kedua ini ya tentang conditional if atau if conditional, kita coba bandingkan tipe 1 yang sifatnya mungkin terjadi dan tipe 2 yang menghayal begitu ya. Kalau tipe 1 verb 1 will, tipe 2 verb 2 would. Nah, kita akan buat contohnya ya agar Anda menjadi semakin paham ya. Untuk tipe 1 dulu. Oke, untuk contoh yang mungkin terjadi atau tipe 1 ya. If I have much time, I will come to your house. Jika saya punya banyak waktu, saya akan datang deh ke rumahmu gitu ya. Ini orang yang janji, mungkin dia sehari-harinya kerja gitu kan. Tapi pastinya kan ada waktu yang dia libur gitu ya. Maka dia berjanji seperti itu. If I have much time, I will come to your house. Di sini kita pakai verb 1. Di sini pakai will begitu ya. Kemudian yang menghayal. Nah ini. Nah, yang menghayal tipe 2, if I became a president, I would visit many countries. Ya, pakai verb 2 kan? Became bukan become. Jika saja saya jadi presiden, saya akan mengunjungi banyak negara. Maka di sini verb 2, di sini pakai would begitu ya. Oke, barangkali itu dulu ya teman-teman untuk materi tentang conditional if untuk tipe yang kedua. Jika bermanfaat silahkan bisa di-share ya. Jika masih ada yang belum jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Dari saya cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.